Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menjawab komentar dari salah satu teman yang ada di sosial media ya. Saya tidak perlu sebutkan, anggap aja namanya si A ya. Ada yang berkomentar seperti ini teman-teman. Bahwasanya budidaya ikan lele di media ember ataupun galon itu tidak bisa ya, itu hanya sekedar konten saja. Nah, perlu teman-teman ketahui, memang dalam sistem budidalan yang saya kembangkan ini saya peruntukkan sebagai konten. Tapi ada tapinya teman-teman. Tentunya walaupun ini konten, tapi ini tidak apa ya istilahnya. Yang saya maksud konten itu, ini sengaja saya buatkan konten supaya teman-teman bisa apa ya, belajar dari sistem ini. Bukan karena hanya sekedar untuk tujuan uang ya dari YouTube, bukan. Jadi sistem budidalan ini itu memang bisa untuk dijadikan media budidaya ikan lele ya. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya pernah praktek dan mencoba dari mulai tebar sampai panen. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan tonton video saya ya. Dan mungkin kalau kurang yakin, teman-teman bisa berkunjung di tempat saya, main di tempat saya. Kalau nggak percaya, tanya sama tetangga saya di depan rumah ini ya. Ini ada saksinya ya. Bahwasanya ini saya tebar itu selalu dari nol, dari bibit. Ini usianya sekitar 17 hari dari saya tebar awal. Nah, memang dari proses budidaya ikan lele di sistem budigalon ataupun ember itu ada perbedaan, teman ya. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah jumlah tebar. Pasti tidak bisa banyak ya. Yang kedua adalah hasil panen yang molor ya. Itu hal wajar karena medianya cukup kecil ya. Nah, maka dari itu saya buatkan konten seperti ini. Tujuan saya adalah supaya teman-teman yang nggak ada lahan atau tempat itu bisa merasakan sensasi budidaya ikan lele di media atau di lahan yang sempit ya. Paham ya teman-teman ya yang saya maksud ya. Jadi mungkin teman-teman yang berada di kota itu, harapan saya itu bisa merasakan hasil panen ikan lele sendiri ya. Jadi tanpa kita harus beli di pasar ya, ataupun beli di bakul ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mencoba, silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe. Saya selalu bikin video mengenai tentang sistem budigalon ini ya, dari mulai cara tebar, cara perawatan, dan jika teman-teman ada kendala, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Nanti pasti saya akan jawab ya. Kalau belum ya tunggu aja ya. Nanti saya akan menjawab melalui komentar ataupun saya buatkan mengenai pertanyaan teman-teman, buatkan video ya. Jadi sistem budigalon ini teman-teman ya, yang perlu teman-teman ketahui, ini kelebihannya adalah menurut saya ya, untuk saya bahas kelebihan adalah hemat tempat, hemat biaya ya, yang tentunya kita bisa merasakan hasil panen sendiri ya. Sensasi panen sendiri itu beda dengan kita beli ya. Karena apa? Karena kita merasakan ini loh ikan lele saya yang saya rawat dari awal, dari kecil sampai besar hanya di media galon ya, hanya di media galon yang hanya tingginya sejengkal airnya ya, jengkal, dan lebarnya sejengkal juga teman-teman ya. Tapi ini kita bisa manfaatkan sebagai media budidaya ikan lele dan kita bisa mendapatkan hasil panen ikan lele dari media galon ini. Nah, kalau teman-teman masih nggak percaya, silahkan main saja ke tempat saya. Saya apa ya, membuka pintu saya 24 jam untuk teman-teman yang mau belajar, gratis ya, gratis, nggak ada pungutan biaya apapun ya. Nah, maka dari itu teman-teman kalau eh, masih ragu ya, teman-teman mending nggak usah ya. Kalau ragu teman-teman nggak usah mencoba, nggak usah praktek ya. Itu aja, simple aja teman-teman ya. Karena namanya orang ada yang viral ataupun ada yang ingin usaha, itu pasti ada aja yang nggak suka. Seperti itulah kehidupan teman-teman ya. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, ini sudah saya sortir dari awal saya tebar itu. Ini saya sortir baru sekali ya. Ini ukurannya sudah mencapai 9-10 cm ya. Ini nanti hari ke-20 saya sortir lagi. Mungkin 4 harian lagi teman ya saya sortir. Mungkin minggu besok lah saya sortir teman ya. Dan untuk pakannya mungkin teman-teman bertanya,
Pakannya ya untuk pemberian pakannya irit aja teman-teman ya. Ini saya contohkan ya. Saya memberi pakan ya, ini saya contohkan. Ini karena pakannya ini habis kehujanan ya. Ini enggak segini saya masukkan semua enggak teman ya. Ini saya kasih sedikit aja ya. Jadi seperti itu. Kelihatan ya. Nah, seperti ini teman ya. Saya proses pemberian pakannya seperti ini. Nah, kalau ikan sehat itu biasanya dia akan respon teman ya, respon dan langsung lahap waktu dia makan. Nah, yang di atas ini juga kita akan coba kasih makan ya. Nah, dia akan langsung respon ikan pakannya teman ya. Jadi ketika teman-teman budidaya ikan lele di media apapun, yang penting teman-teman itu tidak usah mereken orang-orang yang mungkin tidak suka ya. Harapan saya itu yang penting teman-teman yakin aja lah apa yang teman-teman kerjakan. Dan untuk media sistem budi galon ini sudah saya praktekan itu semenjak 2,5 tahun atau 3 tahunan. Itu saya teliti ya dari mulai tebar maksimal berapa. Maka dari itu saya menemukan rumusan di tahun-tahun ini. Saya sudah merumuskan bahwasanya budidaya ikan lele di sistem budi galon ini itu bisa ya, karena saya tahu rumusannya untuk ketinggian air, cara perawatan air, penggantian, pemberian pakan dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman tidak usah ragu dalam mencoba budidaya ikan lele ini teman-teman ya. Jika teman-teman budidaya di sistem budi galon ini, coba bayangkan ya, kita budidaya ini di belakang rumah ini, mungkin nggak di samping ini kan kelihatan ya, ini di belakang rumah. Kalau ada teman main ya, ini waktunya sudah panen mungkin ya. Kalau teman kita main itu kita tawarin aja, mau masak lele bakar gitu ya. Ini semisal contoh tuh ya, mau ikan bakar nggak? Ikan lele. Wah, ikan bakar ini beli di mana ini ikan bakar? Kalau mau ambil aja di belakang itu ada ikan galon. Nah, kalau teman-teman lihat kan pas temannya lihat, wah ini kok ternyata bisa ya budidaya ikan lele di media galon. Jadi seperti itu. Mungkin ada sensasi tersendiri. Ini bukannya maksudnya bukan pamer, bukan. Pasti kalau temannya datang dan tahu, itu pasti bingung. Loh, ini ternyata media galon ini ya bisa ya dijadikan media budidaya. Pasti seperti itu teman-teman ya. Dan semoga teman-teman yang mau mencoba atau mau praktek ya, itu tidak setengah-setengah lah. Bahkan untuk pemberian pakannya ini saya pun bisa dikasih pagi dan sore hari ataupun pagi dan malam hari. Sehari minimal 2 kali lah. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Next video saya akan buatkan mengenai tentang pembahasan sistem budi galon dan proses penyortiran ikan lele ya.